Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan memaparkan materi mengenai penatausahaan barang milik daerah dengan studi kasus penatausahaan aset tetap kendaraan dinas melalui Sistem Informasi Manajemen BMD pada BPKAD Pemerintahan Kota Jayapura. Berikut anggota kelompok 10, yaitu ada saya sendiri Dewi Sinta, lalu ada Via Ismatul Aulia, ada Indah Junita, ada Zaki Muhammad Fadil, dan ada Sarif Gani. Presentasi pertama dipersilakan. Baik, di sini ada definisi dan juga tujuan dari penatausahaan BUMD. Nah, jadi arti pengertiannya yaitu merupakan kegiatan penting di dalam pengelolaan aset daerah yang ada di SKPD pemerintah daerah. Nah, ini tuh termasuk dalam 17 dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007, yaitu merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan juga pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tujuannya itu sendiri ada dua, itu memberikan kebenaran data yang diperoleh dan juga mengetahui kepastian nilai hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Di sisi lain juga ada untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan juga efisiensi dalam pengelolaan aset-aset tersebut. Nah, berdasarkan Permendagri tahun 17 tahun 2007, di sini tata cara penatausahaan BUMD itu ada tiga, yaitu pembukuan, yang kedua ada inventarisasi, dan ketiga pelaporan. Next. Selanjutnya ada penilaian kesesuaian dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan di Jayapura. BPKAD Kota Jayapura sebagai badan keuangan yang bertanggung jawab atas kegiatan penatausahaan aset tetap kendaraan dinas di Jayapura dengan program aplikasi SIMDA BMD yang digunakan dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Next. Selanjutnya pembukuan. Nah, pada tabel yang tercantum di PowerPoint terdapat 13 kriteria yang sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2007. Dan proses pembukuan di Kota Jayapura sudah terpenuhi 8 dari total 13 kriteria dan tingkat kesesuaian terhadap peraturan sebesar 62% dan masuk dalam kategori sesuai. Next. Selanjutnya inventarisasi. Seperti yang tercantum pada tabel, terdapat 24 kriteria berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 dan telah terpenuhi sebesar 21 kriteria atau tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 88% dan masuk dalam kategori sangat sesuai. Next. Selanjutnya pelaporan. Seperti yang tercantum pada tabel, diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 70% dan total dari persentase yang diperoleh tingkat kesesuaian pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan terhadap Permendagri nomor 17 tahun 2007 diperoleh hasil bahwa tingkat kesesuaiannya terhadap peraturan sebesar 70% atau masuk dalam kategori sesuai. Next. Kemudian ada penyebab permasalahan aset tetap kendaraan dinas di Jayapura. Penyebab yang pertama karena faktor administrasi, yaitu ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan temuan penghapusan dokumen. Faktor yang kedua karena keuangan. Nah, keuangan di Jayapura ini masih adanya keterbatasan anggaran, pelimpahan dan penyalahgunaan anggaran biaya pemeliharaan, dan penunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas. Yang ketiga yaitu faktor birokrasi, yang mana faktor birokrasi ini adanya ketiadaan payung hukum, keterbatasan tanggung jawab BPKAD, dan pengadaan kendaraan yang tidak terpusat. Yang keempat, faktor SDM. Hal ini dikarenakan tingkat mutasi pegawai dan keterbatasan SDM. Faktor yang terakhir yaitu sistem informasi. Sistem informasi di Jayapura ini masih menggunakan sistem offline dan SIMDA BMD tidak terintegrasi dengan bagian keuangan. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada solusi dan kebijakan pemerintah daerah Jayapura. Yang pertama itu, pemerintah Jayapura harus membuat peraturan khusus yang diserahkan kepada kuasa pengguna atau pengguna untuk bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen aset tetap kendaraan dinas. Yang kedua itu ada BPKAD harus mempunyai kartu tanda pengguna barang atau KTPK
untuk membantu dalam penatausahaan aset tetap kendaraan dinas terkait peningkatan dan pengawasan. Yang ketiga itu ada PPKAD harus tegas dalam penggunaan biaya pemeliharaan, dengan demikian tidak jadi temuan oleh BPK. Yang keempat itu pemerintah Kota Jayapura harus membuat peraturan wali kota yang berisi ketetapan penggunaan kendaraan dinas. Yang kelima itu pelaksanaan bimbingan teknis secara rutin paling tidak 3 bulan sekali. Yang keenam itu ada SIMDA, BMD harus dikembangkan lagi sehingga tidak ada celah untuk terjadinya kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh kuasa pengguna maupun penguasa kuasa. Penggunaan kuasa. Next. Lalu di sini selanjutnya ada pengaruh dari penatausahaan BMD terhadap ekonomi daerah, yang dimana khususnya penatausahaan BMD ini juga termasuk dalam pengelolaan aset daerah atau BMD sehingga cara maupun kualitas pengelolaannya itu akan mempengaruhi daerah tersebut dalam aspek ekonominya. Berikut ada beberapa pengaruh pentingnya penatausahaan barang milik daerah terhadap perekonomian daerah. Yang pertama ada optimalisasi penggunaan aset, lalu kedua ada laporan keuangan daerah, yang ketiga ada pengamanan dan pengendalian aset, lalu keempat ada peningkatan investasi, lalu yang kelima ada pendapatan daerah, dan terakhir ada pengembangan infrastruktur. Lalu di sini dapat disimpulkan bahwa BMD ini merupakan suatu kegiatan penting dalam pengelolaan aset daerah yang ada di SKPD, dan juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang merupakan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu juga dalam studi kasus pada makalah ini juga dijelaskan mengenai penyebab dari permasalahannya, lalu juga bagaimana solusi dalam bentuk instrumen berupa kebijakan, dan bagaimana pengaruh dari pengelolaan ataupun penatausahaan aset tersebut terhadap aspek ekonomi daerahnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.